Pada kesempatan ini saya sangat berbahagia meminta untuk membawakan paparan meskipun sebetulnya saya tidak memiliki latar belakang epigrafi gitu, tetapi saya tertarik pada bidang ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti itu tidak menyimpang dan itu tidak mungkin akan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, itu mohon dimaklumi. Uh, Mohon izin share, Bapak Ibu. Apakah paparan saya sudah kelihatan? Sudah Pak Nyaman. Sudah beli. Oke. Saya ingin mengetengahkan paparan berjudul Teologi dalam Prasasti Yete Mantra. Sebetulnya prasasti ini banyak diteliti oleh senior kami. Kalau di Balai Arkeologi dulu ada Pak Agung Prastawa, ada Pak Gusti Ngurah Suarbawa juga, Pak Gusti. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba untuk melakukan kajian dalam bidang agama terkait prasasti Yete Mantra ini, terutama menggunakan pendekatan teologi. Pemikiran mengangkat pendekatan teologi adalah karena memang kita hidup di dunia ini perlu menenangkan diri dan melepaskan diri dari kesengsaraan. Manusia selalu mengalami kesombongan dan penderitaan. Ketidakmampuan menanamkan benih damai dalam diri, kecenderungan memelihara bibit penderitaan dalam diri. Bibit penderitaan yang dimaksud adalah seperti yang tertera di depan, yang kesemuanya itu disebut dengan mara. Sehingga Sang Buddha mengatakan bahwa hambatan, halangan manusia di dunia ini adalah mara. Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar mara bahaya. Baik itu kalau yang ini semuanya akibat ulah dalam diri kita sendiri maupun disebabkan dari luar. Nah, terkait dengan teologi terdapat beberapa definisi. Yang pertama adalah teologi diartikan sebagai pengetahuan ketuhanan. Kemudian teologi juga berarti ilmu seputar ketuhanan. Teologi juga berarti konsep-konsep tentang ketuhanan, tentang wujud yang sakral, realitas tertinggi, dan bagaimana wujud sakral, realitas tertinggi itu dikonsepsikan dan bagaimana ajaran-ajaran terkait dengan realitas tertinggi tersebut. Jadi ini yang saya jadikan dasar atau pijakan dalam pembahasan terkait dengan prasasti Yete Mantra. Prasasti Yete Mantra saya menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang telah dicatat oleh Agung Prastawa, kemudian dari Prof. Ardike, kemudian dari Goris. Itu saya gabungkan dari beberapa data tersebut dan saya kaji dalam kesempatan ini. Jadi saya tidak mengalihaksaраkan langsung, saya juga tidak menerjemahkan atau mengalihbahasakan secara langsung prasasti ini, tetapi saya menggunakan data yang sudah dialihaksaраkan dan dialihbahasakan oleh tokoh-tokoh tadi.
Dan prasasti Yete Mantra ini sesuai dengan paparan saya di depan, itu memiliki pertanggalan atau kronologi dari abad ke-8 sampai abad ke-10 berdasarkan bentuk aksaranya. Seperti misalnya prasasti yang ditemukan di Pejeng diperkirakan abad ke-8. Kemudian prasasti Pura Pegulingan Pura abad ke-9. Kemudian situs Kalibuntuk diperkirakan dari abad ke-8 sampai 10 oleh 15 tahun. Barang banget gitu. Rata-rata cuma. Kalau kita melihat teksnya seperti ini, berbahasa Sanskerta, kemudian menggunakan aksara Devanagari, kemudian kurang lebih secara teologi menyebut tentang Tathagata, ye dharma hetu prabawa hetu tesan Tathagata yawadat tesanca yoni tesancayo niroda ewa muadi mahasramana. Mungkin kurang lebih dengan yang 6 baris itu memiliki kata-kata yang sama. Kemudian kita mendapati poin-poin di sini ada Tathagata dan ada juga Dharma yang akan kita ulas nanti dalam pembahasan mengenai teologi. Kemudian di sini juga ada Tathagata, kemudian ada Dharma, kemudian ada suku kata suci Omkara. Om, Yete, Sawa Om, Krate, Ra, Pralambine. Jadi ada kata suci atau dalam Hindu disebut Pranawa Omkara. Kemudian ini juga sama, kita mendapati kata-kata Tathagata atau Sarwa Tathagata. Kemudian engkau langsung dengan sinar sucimu menghilangkan segala kesombongan sehingga selalu bahagia selama-lamanya. Segala papan nerakanya makhluk hidup Sang Buddha menaklukkan sehingga suci bersih di dunia ini. Jadi di sini ada kata Tathagata, Sarwa Tathagata, di mana sinar suci Buddha berhasil menaklukkan segala nerakanya makhluk hidup dan menjadi suci bersih. Jadi pokok pikiran prasasti Yete Mantra ada Pranama Om, Tathagata atau Sarwa Tathagata, Dharma sebagai sebab atau pangkal dari segala kejadian atau segala yang ada, sinar sucinya dapat menghilangkan dan menaklukkan segala kesombongan, Dharma juga sebagai pangkal dari segala penghancuran penderitaan sehingga menjadi suci bersih di dunia ini. Ini pokok-pokok nanti yang akan dibahas dalam pembahasan mengenai teologi. Kemudian permasalahannya adalah siapa Tathagata atau Sarwa Tathagata yang disebut dalam prasasti Yete Mantra. Bagaimana Dharma dapat menghilangkan penyebab penderitaan. Sebetulnya dalam prasasti Yete Mantra tidak disebutkan siapa sebetulnya yang disebut dengan Tathagata dan Sarwa Tathagata. Dan bagaimana Dharma dapat menghilangkan penyebab penderitaan itu tidak disebutkan dalam prasasti Yete Mantra. Tetapi saya melakukan studi pustaka terhadap naskah-naskah agama Buddha yang ada di Bali. Salah satu naskah yang paling banyak saya gunakan itu adalah naskah Sanghyang Kamahayanikan yang diterjemahkan oleh I Gusti Bagus Sugriwo. Jadi saya menggunakan ini untuk membahas siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Tathagata dan Sarwa Tathagata. Kemudian kalau kita mencermati ada kata Pranama Omkara dalam prasasti Yete Mantra, sebagaimana kita ketahui pada saat ini di Bali
sebagaimana bukunya Hoikas yang berjudul Brahmana Buddha di Bali, itu saya cek bahwa pada mantra-mantra Buddha, terutama di Bali itu, untuk mengawali sebuah mantra biasanya diawali dengan suku kata Omkara. Saya tidak tahu apa sebetulnya hubungan Omkara dalam Siwa Tatwa atau Hinduisme dengan Omkara dalam Buddhisme. Apakah Buddhisme ini mengadopsi suku kata ini? Seperti misalnya mengadopsi menurut Ibu Edi Sediawati, konsep yang diadopsi Buddha Mahayana itu ada sunyata atau nirwana atau moksa. Apa seperti itu? Apakah Omkara ini juga diadopsi dalam agama Buddha? Yang pasti dalam YT Mantra tadi dapat kita simak memang ada suku kata Omkara. Tetapi dalam sang yang selebihnya, selain suku kata suci Omkara ini, belum saya temukan ada suku kata suci yang lain. Hanya saya melakukan kajian menggunakan naskah Sangyang Kamayanikan itu akan dijumpai suku kata ang-ah yang disebut dengan Sangyang Adwaya yang merupakan bapak dari Batara Buddha, kemudian Sangyang Adwaya Jnana sebagai ibu dari Batara Buddha yang disebut dengan Sangyang Adwaya Jnana. Bertemunya ang-ah sebagai Sangyang Adwaya dengan Sangyang Adwaya Jnana ini menjadikan Batara Buddha, atau kita kenal dengan Tathagata, atau kita kenal dengan Batara Sakya Muni. Kemudian yang dalam Sangyang Kamayanikan itu disimbolkan dengan Hrih Kara. Kemudian dari Hrih Kara ini nanti akan memunculkan Batara Ratnatraya dengan simbol Hrih dan Brih. Kemudian akan memunculkan Panca Wijaksara atau Panca Buddha, Ah, Ung, Rang, Hrih, Ah. Kemudian memunculkan juga Panca Buddha, nama budaya yang dijumlahkan menjadi dasa aksara Buddha, yaitu Ah, Ung, Rang, Hrih, Ah, nama budaya. Ini kalau ditinjau dari suku kata Om, yang nanti pecah menjadi 2, kemudian pecah menjadi 3, kemudian pecah menjadi 5, dan akhirnya menjadi 10. Memang dalam YT Mantra tidak disebutkan, tetapi saya mencoba untuk mencarikan penjelasan apa sih hubungan Omkara ini dengan Batara Buddha. Kemudian dalam Sangyang Kamayanikan itu diuraikan seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Ang-ah itu sebagai Sangyang Adwaya, kemudian yang diawali dengan suku kata Om, kemudian menjadi ang-ah, kemudian merupakan Sangyang Adwaya, bapak dari Batara Buddha. Batin tenang, tidak goyah, itu disebut dengan Sangyang Adwaya Jnana atau Ibu Batara Buddha. Dari sini akan muncul Hrih Kara, disebut dengan Diwa Rupa, merupakan wujud Batara Buddha yang juga disebut dengan Tathagata. Jadi Tathagata yang dimaksud itu dalam Sangyang Kamayanikan adalah wujud dari Batara Buddha, tiada lain adalah Siddhartha Gautama, Buddha yang ada sekarang. Kemudian beliau juga disebut dengan Batara Sakyamuni. Kemudian dari bagian muka Batara, begitu saya tidak mengerti yang dimaksud dengan bagian muka, bagian badan kanan, kemudian badan kiri Batara itu seperti apa, tetapi disebutkan konsepnya seperti ini. Bagian muka Batara muncul dengan huruf suci Ahkara, itu lahir Batara Sri Wairocana. Kemudian bagian kanan Batara itu muncul Krih Kara, itu
lahir Batara Lokeswara, kemudian bagian kiri badan Batara dengan suku kata suci Brih Kara itu lahir Batara Bajarapani. Kemudian Batara Sri Sakyamuni, Batara Bajarapani dan Batara Lokeswara disebut sebagai Triratna. Kemudian dari Triratna ini nanti akan melahirkan Panca Tathagata atau dalam Yeti Mantra disebut dengan Sarwa Tathagata. Misalnya ada Batara Vairocana di tengah, kemudian ada Batara Aksobhya di timur dengan Bumi Sparsa Mudra, Vairocana dengan Dharma Cakra Mudra, kemudian Batara Ratna Sambawa di selatan, kemudian Batara Amitabha di barat, Batara Mugasiti di utara. Kemudian itu dalam benak kami yang disebut dengan Sarwa Tathagata. Jadi Tathagata itu adalah Batara Sri Sakyamuni atau juga disebut dengan Siddhartha Gautama atau juga disebut dengan Tathagata sendiri. Kemudian Sarwa Tathagata itu barangkali yang dimaksud adalah Panca Tathagata atau Panca Dhyani Buddha. Kemudian ini penjelasan yang tadi, Tathagata itu adalah ia yang telah datang, Tathagata itu adalah ia yang telah kembali, ditafsirkan menjadi ia yang telah menemukan kebenaran, yang selalu mengusahakan kesejahteraan dan melepaskan kesengsaraan dunia. Nah, ini kemudian kalau ditinjau lebih lanjut, ada tingkatan kedua, ada Padmapani, ada dewa pendamping seperti Vajrapani, Manjusri, dan lain-lain. Saya belum secara mendalam memahami yang dimaksud dengan Padmapani, Vajrapani, Manjusri, dan lain-lain ini. Karena banyak sekali kalau kita melihat arca-arca yang tersimpan di museum itu, ada arca-arca dari paham Buddha, tetapi banyak sekali rupanya. Ini yang saya sampaikan tadi. 3 Batara tadi yang disebut dengan Batara Ratnatraya, kemudian disebut pula dengan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya dari Ratnatraya lahir Panca Tathagata seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ini dalam pengarcaan agama Buddha yang benar-benar mengarcakan tokoh itu sesuai uraian dari Bu Edi Sidiawati, itu adalah tokoh dari Buddha sendiri, yaitu Siddhartha Gautama atau Batara Sakyamuni. Selain dari itu adalah sebuah merupakan pancaran atau emanasi dari Buddha yang dilukiskan dalam sikap samadhi, dan itu dipakai sebagai konsep dalam rangkaian untuk mencapai nirwana. Sehingga ketika kita melihat arca Buddha, selain arca Buddha yang di tengah, yang di utara, bagian tangan kirinya juga bersikap samadhi, kemudian yang kecuali bagian tangan kanannya yang dengan abaya mudra, kemudian yang di timur sama juga, pakai tangan kiri juga dengan sikap dhyana, kemudian tangan kanan, kalau nggak salah ya, nanti diralat apa tangan kanan atau tangan kiri ini dengan sikap Bumi Sparsa Mudra, kemudian yang ini sama juga samadhi dengan sikap Wara Mudra, kalau ini kedua-duanya Dhyana Mudra, kalau di tengah Dharma Cakra Prawartana Mudra, kalau tidak salah nanti mohon diralat. Konsepsi Dharma sebagai penghancur kesengsaraan. Yang tadi saya mengulas tentang siapa yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan Omkara Pranama dan penjabarannya seperti apa. Kemudian siapa yang dimaksud dengan Tathagata dan Sarwa Tathagata, tadi sudah saya uraikan meskipun mungkin kurang jelas. Sekarang saya menguraikan tentang konsepsi Dharma sebagai penghancur kesengsaraan.
Nah, prasasti Yete Mantra menguraikan tentang dharma sebagai sebab atau pangkal hancurnya penderitaan maupun kesengsaraan dan kesombongan dan menjadikan suci bersih. Dharma, kalau kita cari definisinya, dia didefinisikan sebagai ajaran suci atau kebenaran sejati Sang Buddha. Naskah Sangyang Kamayanikan dan Kalpa Buddha, penderitaan atau kesengsaraan itu disebut dengan istilah mara. Sehingga mara tiada lain adalah kekotoran batin. Dalam bahasa disebut bahasa Pali maupun bahasa Jawa kuno disebut kilesa atau klesa. Yang dimaksud dengan kilesa dan klesa itu adalah raja, tamah. Raja itu nafsu berlebihan, emosi kasih sayang yang berlebihan. Kalau nafsu secukupnya atau emosi atau kasih sayang yang secukupnya itu dianjurkan oleh Sang Buddha. Tetapi kalau berlebihan itu dilarang oleh beliau. Kemudian tamah itu kegelapan, kemuraman, kegelapan batin, ketidaktahuan, bodoh, kedunguan, keinginan, kemarahan, kebanggaan, kesedihan, kebosanan. Moha, kehilangan kesadaran, kebingungan, kegila-gilaan, terus sampai derembe, matsarya, cemburu, kecemburuan, perasaan iri hati, rasa ingin menguasai, keras hati, memfitnah, iri hati, cemburu, dengki, tidak sabar dengan kesuksesan orang lain, ikatan jasmania atau benda-benda jasmania, kalahnya kekuatan menahan diri, kematian dianggap sebagai halangan, halangan karena hubungan ikatan kepada makhluk yang tidak kelihatan, apakah yang jahat maupun yang baik yang menghambat siswa mencapai nirvana. Itu dalam Sangyang Kamayanikan disebut dengan mara. Jadi melalui ajaran Dharma atau ajaran suci Sang Buddha ini yang hendak dihilangkan, dan penganut agama Buddha berusaha untuk melepaskan diri dari mara ini. Kemudian Dharma adalah pangkal atau sebab hancurnya mara, yaitu dengan melaksanakan Sabta Samadhi. Yang dimaksud dengan Sabta Samadhi di sana diuraikan pikiran terpusat atau fokus, motivasi yang kuat pada tujuan nirwana atau hening pikiran suci terkonsentrasi pada Batara. Yogi Swara, pikiran hening, keyakinan kuat tanpa keraguan pada Batara. Segala perilaku dipersembahkan kepada Batara. Anikarnita, hanya Batara yang didengar. Anawatya, hanya Batara yang diharapkan dan yang dilihat. Animesia, hanya Batara yang diperhatikan. Anasa, hanya Batara yang dipikirkan. Diperlukan ketekunan dalam melaksanakan Sabta Samadhi dengan tulus tanpa terlalu berharap hasilnya. Meneguhkan pemujaan kepada Batara Wisesa hingga tercapai suatu rasa berupa pengalaman bersatu dengan Sangyang Paramarta Wisesa atau dikenal dengan nirwana. Mungkin teorinya terlihat gampang sekali, tetapi praktik-praktik untuk mencapai nirwana ini barangkali penuh dengan liku-liku dan ajarannya sangat banyak. Mungkin saya tidak mampu menyampaikan ini di sini, itu di sini. Hanya saya menyampaikan apa yang pernah saya baca saja. Kemudian dalam yoga samadhi yang dilaksanakan dengan membiasakan pengucapan mantra naya, yaitu 3 aksara suci yang mempunyai kekuatan gaib, yaitu Om Ahum. Aksara itu disebut dengan triaksara yang merupakan inti dari Trikaya Bajra, yaitu suara suci dari Bayu Sabda Hidup yang berguna untuk menenteramkan kesatuan tenaga, kata-kata, dan pikiran. Ini saya lewatkan saja. Kemudian ada istilah Bajrodaka yang melekat di batin, yang bisa menjadi bisa atau racun dan juga dapat menjadi amerta atau kehidupan. Ketika kita memikirkan hal-hal buruk, secara otomatis pikiran kita akan teracuni. Kemudian ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, maka itu akan menjadi amerta atau air kehidupan
yang akan mensejahterakan untuk kita. Mungkin intinya begitu yang dimaksud dengan Vajra Udaka ini. Nah, sehingga agar mencapai kebahagiaan, sehatkan pikiran dan perasaanmu. Pergunakan pandanganmu untuk melihat alam semesta ini dengan kasih sayang. Dan usahakan selalu cinta kasih dan ramah terhadap seisi alam ini. Hal ini akan menghilangkan kebodohan dalam batin, sehingga akan terbebas dari rasa benci, iri, susah, gelap hati, mabuk, dan lain sebagainya. Selalu berperilaku sesuai dengan tuntunan nilai etika dalam agama Buddha disebut dengan paramita. Dan bagian-bagian paramita ini banyak sekali saya tidak hafal. Ada catur paramita, ada sad paramita, dan lain sebagainya saya tidak hafal. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dan berkenan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi.